Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ini adalah pelajaran terakhir dari pelajaran kitab Nawaqidul Islam atau hal-hal yang membatalkan keislaman. Kita telah mengetahui bahwa ada 10 hal yang membatalkan keislaman seseorang. Dan yang kita bahas adalah perbuatan, bukan orangnya, bukan individunya, bukan personalnya. Jadi kalau ada seseorang muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah melakukan salah satu dari 10 hal yang mengeluarkan dari keislaman tadi atau pembatal keislaman tadi, belum tentu dia kafir. Kenapa? Karena kita bicarakan perbuatan, bukan bicarakan individu. Kalau individu melakukan kekafiran, belum tentu dia kafir sampai syarat-syarat terpenuhi dan ada pencegah-pencegah kekafirannya terhilangkan. Kalau itu semua sudah terpenuhi, baru orang tadi yang melakukan kekafiran telah kafir. Apa saja syarat seseorang dikatakan kafir? Dan apa hal yang mencegah dia dari kekafiran? Yang pertama, syarat pertama, seseorang ketika mengatakan sesuatu atau melakukan perbuatan yang kafir, baik itu ucapan atau perbuatan, dia harus memiliki akal. Akal adalah syarat yang pertama. Kalau orang itu gila, lawannya akal adalah gila. Gila adalah pencegah daripada kekafiran. Jadi orang gila mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, dia tidak kafir. Karena apa? Karena dia orang gila, tidak memiliki akal. Ini yang pertama. Jadi kalau ada seseorang berhukum dengan selain hukum Allah, misalkan, atau dia mencaci maki Allah dan Rasulnya, misalkan, maka kita lihat, dia berakal atau orang gila. Kalau dia berakal, maka kita lihat syarat yang kedua. Yang kedua adalah al-bulugh atau dewasa. Kita lihat apakah dia sudah dewasa atau masih anak-anak. Kalau dia masih anak-anak, maka dia tidak kafir. Kalau dia sudah dewasa, maka di sini kafir. Jadi al-bulugh lawannya adalah as-shighar atau masih kecil. Ya. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman, kita lihat apakah dia berakal. Kalau dia berakal, kita lihat apakah dia baligh atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu. Lawannya adalah al-jahl. Al-ilmu artinya adalah apakah dia berilmu, mengerti bahwa perbuatan tersebut mengeluarkan dari Islam atau tidak. Misalkan ada seseorang berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia tidak tahu bahwa itu mengkafirkan, bahwa itu tidak boleh, bahwa itu membatalkan keislaman. Dia tidak tahu. Atau orang baru masuk Islam, dia tidak tahu bahwa zina itu haram, dan dia anggap bahwa zina atau minuman keras halal, misalkan. Di sini kita lihat berakal, tidak gila, kita sudah lihat dia dewasa, tapi dia tidak tahu, maka dia tidak kafir. Kita harus memberitahukan bahwa ini membatalkan keislaman, ini mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi kebodohan mencegah seseorang keluar dari Islam, tentunya ada penjelasan lebih lanjut masalah kebodohan. Kalau ada ulama ya atau kiai yang dia belajar di pesantren lama, kemudian dia mengatakan saya bodoh, tidak diterima tentunya. Tentunya ada syarat-syarat lagi. Tapi yang penting intinya adalah berilmu. Mengetahui bahwa hal tersebut membatalkan keislaman. Dan itu adalah syarat. Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan memberikan hukuman kepada suatu kaum sampai mereka diutus kepada mereka seorang Rasul. Untuk memberitahu bahwa ini tidak boleh dan ini adalah boleh. Kemudian yang berikutnya adalah al-irada wal-ikhtiyar. Syarat berikutnya adalah dia ingin ketika melakukan kekafiran itu dia melakukan hal tersebut dengan keinginannya. Bukan dengan paksaan. Kalau seseorang dipaksa, maka orang tersebut tidak kafir. Allah berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Jadi kita lihat apakah dia berakal, apakah dia baligh, dewasa, apakah dia kalau sudah kita lihat dia dewasa, dia berakal, maka kita lihat apakah berilmu atau tidak, ngerti atau tidak bahwa itu mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang keempat adalah apakah dia dipaksa atau tidak, kita lihat. Kemudian berikutnya adalah al-qasdu. Lawannya al-qasdu adalah al-khata. Al-qasdu bermaksud melakukan hal tersebut. Kalau dia tidak bermaksud, salah, maka di sini tidak mengeluarkannya dari Islam. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah
ketika seseorang dalam sebuah hadis dikatakan ketika seseorang terlalu gembira atau terlalu sedih, kadang-kadang mengatakan dan mengucapkan suatu ucapan yang salah. Suatu ucapan yang salah diucapkan. Ya, dia mengatakan, saya Allah, saya Tuhan, dan Allah adalah hambaku, misalkan. Dengan kesalahan, dia tidak dipaksa bicaranya, tapi salah ngomong, salah bicara. Maka ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada takwil. Tidak ada takwil. Jadi ketika seseorang misalkan mengatakan minuman keras halal, menghalalkan yang Allah haramkan, hukumnya kafir. Menghalalkan yang Allah haramkan, hukumnya kafir. Tapi ketika dia mengatakan minuman keras ini bukan minuman keras, ini cuman ini misalkan minuman biasa, tidak memabukkan menurut saya, tapi menurut Anda memabukkan misalkan. Di sini dia tidak langsung kafir. Kenapa? Karena dia mentakwil. Takwil artinya ada alasan. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia tidak menganggapnya minuman keras. Dia bukan menghalalkan minuman keras tersebut karena mengingkari ayat yang mengharamkan minuman keras. Tapi karena ada takwil. Karena ada takwil. Maka ini juga tidak mengeluarkannya dari Islam. Dan takwil ini sangat luas. Ya, dan ini yang mencegah banyak kelompok Islam keluar dari Islam. Banyak sekali yang melakukan kekafiran tapi mereka tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka memiliki takwil. Mereka tidak terang-terangan secara langsung mengatakan bahwa ini kami tidak terima. Hukumnya Allah mengatakan A, dia mengatakan B, tapi tidak langsung. Dia tidak langsung mengatakan saya tidak setuju dengan Al-Qur'an. Ya, atau seseorang misalkan ketika melakukan sesuatu, ya, ketika misalkan Allah mengatakan Allah memiliki misalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa ada ayat-ayat misalkan yang dia tidak paham, kemudian dia ingkari. Maka di sini menunjukkan dia ingkari dengan takwil, ya. Takwil artinya dia mencari arti, ya, atau alasan untuk menolak daripada ayat atau hadis yang Allah dan Rasulnya katakan. Maka ketika ada alasan tertentu, ya alasan yang tidak dibuat-buat tentunya yang dia yakini, maka itu bisa mencegah dia dari kekafiran. Tentunya kita jelaskan, bisa saja dia salah dan kita jelaskan kesalahannya, namun karena dia punya takwil yang mencegah dia dari kekafiran, maka tidak kita kafirkan. Dan takwil itu membuat orang tadi yang tadinya yang harusnya kita hukum dengan kekafiran karena dia mengingkari ayat Allah, kita tidak jadi hukum dia kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari ayat Allah karena ingkar, tapi karena ada alasan tertentu di dalam kepalanya, dalam pikirannya yang membuat dia tidak menerima ayat sebagaimana mestinya, walaupun dia salah, tetap kita tidak kafirkan. Oleh karena itu kelompok-kelompok Islam yang berbeda, saling berbeda, ada yang mentakwilkan misalkan sifat-sifat Allah, apakah Allah punya tangan atau tidak, ada yang tidak mentakwilkan. Ini tidak bisa saling mengkafirkan karena mereka mentakwil, sebagian mentakwil, tidak mengingkari. Allah mengatakan Allah ada tangan di dalam Al-Qur'an, tapi sebagian menolak bukan karena mereka menolak ayat Al-Qur'an, mereka menolak dengan takwil. Benar atau salah itu urusan belakangan, tapi yang penting kita tidak mengkafirkan mereka. Mudah-mudahan jelas. Dan hal berikutnya yang ingin saya ingatkan adalah kalau ada orang mengkafirkan kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan dia, tidak boleh balas-balasan mengkafirkan. Biarkan dia mengkafirkan kita, kalau salah dia yang tanggung jawab, namun kita tidak boleh mengkafirkan orang tersebut karena alasan dia mengkafirkan kita. Kemudian pengarang kitab mengatakan qala al-muallif rahimahullah wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid baina al-hazili wal jad wal khaif illa al-mukrah. Dan tidak ada perbedaan di seluruh pembatal ini antara seseorang yang bercanda atau dengan seorang yang serius atau orang yang takut kecuali orang tersebut dipaksa. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang paksaan mencegah seorang dari hal yang mengeluarkan dari orang tersebut, paksaan mencegah seorang dikeluarkan dari Islam. Kemudian bercanda ini tidak diterima di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bukan untuk diolok-olok, bukan untuk dibercandakan. Kita disuruh untuk mengamalkan ayat-ayat tersebut tanpa ada canda-candaan. Jadi kalau seorang bercanda dan dia melakukan hal yang membatalkan keislaman tidak bisa diterima.
ya, dan dia jatuh ke dalam kekafiran. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Semuanya termasuk hal yang sangat berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'a, dan sangat banyak terjadi. Fayambaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha 'ala nafsihi. Maka seorang muslim harus menghindarinya dan takut untuk tidak terjatuh di dalamnya. Na'udzubillah min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah daripada kemurkaannya dan juga pedihnya siksaannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Dan ketika kita menuntut ilmu, ini adalah ibadah. Jadi sama seperti kita sedang sholat, seperti kita sedang berhaji, seperti kita sedang umrah, sama. Dan kita akan mendapatkan pahala tersebut jika kita ikhlas menimba ilmu dan mendengarkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita mendengar, ketika kita menghafal, ketika kita mempelajari, ketika kita bertanya, kita menghadirkan niat ini agar Allah senantiasa melimpahkan pahalanya yang penuh pada orang-orang yang belajar. Dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari bisa menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti. Allahumma alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.